Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Keberuntungan 72 jam ke depan untukku ya. Keberuntungan 72 jam ke depan untukku. Jangan lupa terus memohonnya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara aja ya. Payung. Oke? Jembatan. Insya Allah ini 90% jadi nyata. Aku ucapkan terima kasih untuk para klien aku yang ada dimanapun, terutama yang ada di Inggris dan juga yang ada di Kalimantan Selatan yang sekarang masih aku pegang. Insya Allah kalian sehat, selamat, bahagia, dan mendapatkan keberuntungan terus, tercapai hajat-hajatnya kalian. Oke? Tetap mintanya kepada Allah ya guys, ini hanya sebagai jembatan saja. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Energi 72 jam kita. Ten of Swords. Wow. Ini insya Allah bagus ya. Karena apa yang sudah kita dapati di masa lalu atau saat ini sedang kita jalani, ini ada perbaikan. Kalian nerima suatu pengkhianatan, kalian memperbaiki lagi karma buruk kalian ya, untuk kita semua gitu ya. Dan ada Ten of Swords sama The Queen of Pentacles, ini bagus guys, karena kita konsisten dalam memperbaiki karma ya, konsisten dalam memperbaiki karma, komitmen, belajar bijak menghadapi pengkhianatan. Wow, the word. Insya Allah ada suatu kehidupan lebih baru, dan ini lebih memegang dunia, tapi kita juga harus belajar menjaga dunianya, bukan hanya memegang ataupun menggunakannya, tapi menjaganya, itu yang terpenting ya. Jangan sampai nanti ketika kita diberikan dunia dan kita lupa akan yang memberikan dunia itu buat kita, yaitu Tuhan ya, energinya. Dan insya Allah ada suatu kesuksesan. Ini ada yang mau keluar negeri atau traveling. Wow, Nine of Cups. Insya Allah dari yang namanya pengkhianatan ya, tersakiti, kutukan, ketika kita focusing untuk memperbaikinya secara konsisten dan komitmen, ini insya Allah ya, kita akan mendapatkan hasil doa-doa kita, ini akan terwujud. Nine of Cups, penyelesaian. Yang penting adalah energi kita konsisten dan komitmen, belajar bijak menghadapi atau mengucapkan kata-kata baik ketika kita dihadapi tentang kutukan, pengkhianatan. Nanti kita cari clarify-nya. Tapi kalau yang ini udah bagus. Di bottom of the deck-nya ada Five of Cups, Six of Pentacles, and the Moon. Ya, Five of Cups, Six of Pentacles, and the Moon. Ketika kita optimistik
ya menjalankan pembayaran karma di masa lalu. Ya. Kita yakin gitu ya. Ketika kita memilih jalan menerima pengkhianatan, tersakiti gitu ya. Dan kita coba untuk bisa terus berpikir secara positif dan belajar sabar dalam prosesnya. Ya, perjalanan karma ini insya Allah ya, aku melihatnya akan adanya suatu informasi ya, entah itu suatu drama dari masa lalu ini akan kalian dengar, atau akan diberikannya rezeki ya, bahkan juga diberikannya insting lebih kuat. Jadi tetap berpikirnya secara positif, tetap berpikirnya secara dewasa, bijak ya, yang penting. Kita lihat lagi keberuntunganku 72 jam ke depan. The Moon, Five of Wands, Three of Wands. Kalian bisa berdealing dengan Cancer and the Moon, air sign. Wow. The Page of Swords, the Queen of Swords, Eight of Pentacles, sesulit apapun ya situasinya kita, ketika kita belajar konsisten ya, belajar berani mengambil langkah dalam perbaikan, walaupun itu sakit banget ya, sangat-sangat sakit, dan belajar mencintai diri sendiri ini butuh waktu. Nggak bisa langsung kita mentang-mentang kita belajar mencintai diri sendiri terus udahlah kita nikmatin hidup sendiri, enggak. Tapi lebih ke spiritualnya, bukan secara memuaskan hawa nafsu hanya karena agar terlihat gitu ya. Kita belajar mencintai, agar terlihat kita mencintai diri sendiri itu dengan cara yuk kita ke salon setiap saat, terus kita shopping, jalan-jalan, ngumpul dengan teman-teman, atau pokoknya menikmati hidup dengan cara dunianya gitu ya. Jangan terlalu seperti itu, tapi lebih dalam mencintai dirimu sendiri dengan spiritual ya, agar ketika kita melangkah, kita memiliki ketegasan, memiliki prinsip, walaupun proses mencintai diri itu sebenarnya salah satunya adalah kehampaan. Astagfirullahaladzim, kucing aku bener-bener ya Allah, sorry ya guys, intermezzo. Aduh ya Allah, dia lompat dia. Mana itu kartunya lagi tuh? Satu lah. Mana itu kartunya? Aduh guys, ada aja intermezzo ya guys, dasar kucing gua ya. Mana lagi tuh? Ayo, ini lagi satu. Kita lanjut lagi guys.
Dasar bocil. Oke. Jadi dalam 72 jam ke depan kita tetap harus hati-hati ya, waspada terus. Banyak belajar tentang berdoanya, jangan putus-putus, dan menerima kenyataan pahit kalau memang saat ini tersakiti, terluka, atau tersiksa ya, dihantui rasa ketakutan, menerima bulian, menerima cacian, gak apa-apa, ikuti aja, terima dengan tenang, bijak aja, itu sebagai pengikis dosa dan pembayar karma. Karena di sini nanti kamu, ketika kamu benar-benar menerimanya dan konsisten lagi dalam dunia spiritualmu, dalam dunia doamu lebih benar-benar dijaga, ya, dijalaninya dengan sabar gitu ya, dengan tenang. Ini nanti kamu akan menerima hasil dari apa yang sudah kamu doakan. Nih ya, hasilnya lagi mantau kamu. Dan di sini kamu tetap berhati-hati nih. Kamu akan terjaga dari yang namanya pengkhianatan lagi. Kamu akan terjaga dari yang namanya drama. Jadi gini, terjaga itu ketika kita konsisten dalam berdoa dan menerima kenyataan ya, takdir yang lagi tidak baik gitu ya, saat ini misalnya. Entah itu kesendirian, kebangkrutan, tersakiti, terkhianati gitu ya. Bahkan mimpi buruk yang tidak kita inginkan, kita tidak mau terima gitu. Dan kita konsisten dalam dunia spiritual kita, perbaikinya dengan proses lama, tidak ada yang instan. Sampai kita berkorban menghabiskan harta gitu ya. Ini kesabaran kamu, ini bisa menjadi perisainya kamu nantinya. Nah, ini yang membuat kamu terjaga dari yang namanya pengkhianatan lagi, dari yang namanya drama lagi. Jadi ketika ada orang pengen buat jahat sama kamu lagi nih, kamu udah ngerasa ya, udah tahu gitu loh. Aduh, kayaknya ini nggak enak nih. Jadi intuisinya kamu lebih kuat nanti. Ya, ini bagus kalau aku bilang. Ya, bagus banget. Dan kamu harus bisa sabar, harus bisa tenang ya, nerima perjalanan hidupmu itu dengan positif walaupun keadaannya tidak positif ya. Nanti kamu akan memiliki ketegasan sendiri, kamu akan memiliki suatu prinsip ya, yang tadinya kamu diremehkan jadi disegani ya, karena hasil dari konsistennya kamu dalam perbaiki spiritualnya kamu, doanya kamu. Dan kamu yakin setiap keinginan itu, ketika kita pengen sesuatunya, kalau kita berpikir secara bijak, ya automatically kita harus berkorban dulu. Daripada nanti ketika sudah punya kita terpaksa mengorbankan, kan lebih tidak enak gitu ya. Jadi sebelum kita memiliki, kita berkorban dulu lebih baik. Alhamdulillah ya. Maaf guys. Kita lihat Ten of Sword-nya. Ada the High Priestess, the Devil. Wow. Guys, kamu mendapati kutukan ataupun mendapati karma buruk. Ini memang ya, ada beberapa orang yang iri. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Banyak sih aku lihat di sini ya, yang gak suka dengan kamu, kesuksesan yang kamu miliki, ketenangannya kamu, rezekinya kamu. Ini banyak yang iri denganmu. Bahkan mereka bisa dengan caranya itu menyebar fitnah, bahkan juga memakai ilmu hitam, mengcopy dirimu, kayak gitu ya. Tapi itu tidak membuat mereka menang loh guys. Secara ininya ya, secara mata batin gitu ya, tidak membuat mereka menang dan sukses. Tidak. Ya. Jadi kamu yang akan mendapatkannya di sini. Kamu yang akan menerima
kesuksesan dari apa yang mereka lakukan ke kamu. Karena niatan mereka nggak baik. Ya, mereka niatnya nggak baik. Mereka ada rasa iri hati, dan bahkan juga mereka melihat kamu itu kok selalu bahagia, walaupun kehidupan kamu pun sulit untuk menjalani perjalanan hidup kamu sendiri. Tapi di sini kamu benar-benar membawa semua beban dengan tenang, karena niatan kamu adalah membahagiakan keluarga. Kita lihat temunya ya. Ini banyak serangan-serangan ya, entah itu gaib ataupun secara media sosial, karena rasa irinya ke kamu. The Knight of Cups. Wow, guys, kamu akan didatangi beberapa orang ya yang suka sama kamu. Ada orang baru dan orang lama. Tuh, senang sama kamu. Ya, ada beberapa orang. Dia suka sama kamu. Dan dia merasakan kamu memberikan energi positif untuk dia. Ya, kamu memberikan energi positif untuk mereka. Dan aku melihatnya di sini, mereka coba untuk bisa memenangkan hatimu. Orang di masa lalu juga nih masih ingin mengejar kamu ya, walaupun dia sudah ada orang baru loh guys. Kita lihat Five of Wands-nya. Kamu coba untuk memperbaiki drama yang kusut ini loh. Two of Pentacles, the Chariot, Five of Swords. Kamu terkadang memang masih ada konflik batin ya, kayak aduh gue kembali lagi nggak ya ke masa lalu, ngejar lagi nggak nih ya tentang masa lalu. Tapi kalaupun gue lakukan kembali ke masa lalu, ujungnya sia-sia nggak nih? Jadi kamu coba untuk memikirkan perjuangan kamu nih yang kedepannya ini, mau balik ke masa lalu apa terus maju ke depan, kayak gitu ya. Makanya kamu sangat berhati-hati nih di journey hidup kamu ya. Kamu sangat memantau keadaan. Di sini kamu juga coba untuk bisa belajar melihat segala masalah tuh dengan intuisinya kamu. Jadi kamu nggak mau sembarangan lagi, nggak mau salah ngambil keputusan kayak gitu ya. Tuh, the Temperance, the Queen of Wands, and the Fool. Ya, kamu menikmati kesendirian kamu dengan cara ngambil resiko, optimis, berdamai dengan keadaan. Itu satu. Kedua, kamu juga coba untuk melepaskan apa yang sudah tidak baik untuk kamu dengan cara ya kamu optimis dengan memperbaiki spiritualnya kamu dengan tenang. Ya. Jadi aku lihat di sini kamu akan mendapati kebebasan. Ya, bahkan kamu juga sudah optimis dengan masa depanmu. Kamu juga sudah berdamai apa yang harus dilepaskan dengan tenang ya. Ini bagus guys. Kita lihat oracle-nya ya. Keberuntungannya adalah akan kamu terima dalam 72 jam ke depan. Insya Allah ada rezeki, ada percintaan yang baik.
Kita lihat 72 jam ke depan keberuntunganku. Okay, ada radiance, solid, islands, and stone people. Vigilance. Okay. Aku ngerasa di sini kita harus berhati-hati dengan radiasi, dengan orang-orang yang keras kepala, ya. Dan di sini kita benar-benar harus bisa menjaga energi kita sendiri juga. Jangan sampai kita kena radiasinya dari orang-orang yang memiliki energi negatif, ya. Dan aku ngelihatnya di sini kita harus benar-benar memiliki cahaya sendiri, ya. Dan kita harus menjaga solid, ya, dalam diri kita. Biasakan berbuat kebaikan walaupun ya kita harus melepaskan sesuatunya, ya, terutama yang kita sayang, yaitu harta dan pasangan terkadang, ya. Karena kalau kita terlalu melekat, ya, tentang sesuatunya itu akan diambil paksa oleh Allah ataupun Tuhan. Jadi kita belajar biasakan itu, ya. Jadi jangan gini maksud aku. Oke lah, kita menikah dengan seseorang tersebut, tapi jangan terlalu diikat. Jadi kita harus menjaga rasa percaya kita terhadap pasangan kita juga. Ya, kalaupun misalnya dia tergoda gitu, ya sudah, kita nikmati kesendiriannya kita gitu loh, dengan cara benahi diri gitu dengan Tuhan, ya. Kita harus memancarkan cahaya sendiri, yaitu dengan penuh kebaikan yang bisa menerangi banyak orang, bukan hanya untuk pasangan kita gitu, ya. Benar-benar menjaga kewaspadaan dalam diri kita sendiri, ya. Jadi belajar waspada. Percaya sama orang boleh, tapi tetap ada waspadanya, ya. Apalagi dengan pasangan juga. Ketika kita diberikan ujian, ya kita belajar mencintai diri sendiri untuk menjaga energi kita, ya, agar tetap diberikan karma baik. Karena akan ada kelahiran karakter baru, image baru, ya. Ini adalah janji dari cara kita memperbaiki diri, ya. Tuh, reflections. Akan diberikannya keberkahan, ya, dimana kita menikmati kesendiriannya kita dan menjaga kesendiriannya kita ini dengan melakukan hal-hal baik, menjaga prasangka baik juga, ucapan baik, ya, karena itu bisa memantul, guys, ya. Tuh, cosmic heart and cosmic grace. Jadi gini, semua dari hati. Radiasi itu adalah inner beauty kalau buat aku, ya. Inner beauty, iya, kecantikan dalam hati. Ciaelah, pretty you. Ya, jadi kita harus bisa menerangkan hati kita sendiri juga gitu, guys. Ketika kita disakiti oleh pasangan, jangan terlalu melekatkan pasangan itu ke kita juga berlebihan, karena nggak baik juga, akan menjadi toksik gitu loh, dan akan dipaksa diambil oleh Tuhan, entah itu pasangan, entah itu harta, ya. Tuh, dark night of soul, kan aku bilang juga apa, kegelapan dalam jiwa. Jadi kesendiriannya kita ini sebenarnya kalau kita menikmatinya dengan hal positif, ya, menjaga dari
contoh gini, dengan hal positif itu adalah memulai biasakan ya mengucapkan sesuatu hal-hal yang baik, yang positif, dan selaraskan ucapan menjadi kenyataan dengan tindakan juga, dan rubahlah lingkungan kita, orang-orang kita yang sekiranya tidak memberikan positif terhadap kita, ya kita menjaga jarak dengan waspada ya, karena ini bisa memancarkan kegelapan kalau orang-orang sekitar kita ya dengan bahasa yang kotor, bahasa yang gak baik ya, ini akan memberikan energi negatif juga buat kita, karma buruknya dia juga bisa terkoneksi radiasi ke kita kayak gitu. Tuh, uninfluenced and to connect, kan aku bilang juga apa kan, terkoneksi kan tuh. Jadi kalian harus berhati-hati ya, sembuhkan hati kalian masing-masing, rubah alam bawah sadar kalian dengan cara nikmati kesendirian kalian ya, dan belajar menerima kenyataan, belajar konsisten memperbaiki karma sendiri, karma keluarga, leluhur, dengan cara ya melepaskan sesuatunya agar tidak terlalu melekat pada diri kita, entah itu pasangan ataupun dengan harta. Oke guys, insya Allah ini bisa terkoneksi buat kalian, dan ada hal yang akan kalian terima. Ini adalah janji dari cara kalian grounding ya, rebirth. Jadi gini, cara kalian bertumbuh ya, ini adalah pantulan dari doa-doanya kalian, tujuannya kalian selama ini ya, yaitu belajar menjaga cinta, tapi bukan berarti memaksa cinta harus menjadi milik kita ya. Nikmati saja kesendirian itu dengan melakukan hal-hal positif, ucapan yang positif, bahkan ya memberikan yang positif untuk banyak orang, juga hewan. Okay, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum.